Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langkapadane. Senang sekali saya Lulul Janah kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pemirsa, kami kembali menyapa Anda di sore hari ini dalam bulan suci Ramadan ya, 30 hari penuh Cirebon Mengaji hadir untuk pemirsa RCTV. Dan seperti biasa saya juga tidak sendiri pemirsa, sudah bersama kami di sini Bapak Muhammad Jamaluddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan masih berpuasa. Iya, masih berpuasa. Aktivitas lancar Kang Jamal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, aktivitas juga tetap lanjut, tidak menghambat ya bulan suci Ramadan ini ya. Dan juga sudah bersama kami dari teman-teman santri ya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa RCTV seperti biasa Cirebon Mengaji hadir mengajak Anda untuk sama-sama ngaji bareng di sore hari ini. Dan selain itu kita juga akan membahas tentang seputar tema yang menarik berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Seperti hari ini tema kita ialah menjaga lisan di bulan puasa, menghindari dosa-dosa kecil ya Kang Jamal ya. Nah, berkaitan dengan tema hari ini kita juga akan membacakan salah satu surat ya Kang Jamal ya. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, pemirsa RCTV silahkan dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang hari ini kita akan baca bersama, yang juga dipimpin oleh Pak Ustadz Arifin. Silahkan. Baik, terima kasih pemirsa RCTV Langkapadane yang ada di rumah maupun yang di studio. Mari kita bersama-sama bertadarus dan membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Mari kita bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin. Sekarang kita akan sedikit membahas beberapa hukum tajwid yang ada di ayat 70 sampai 71. Surat Al-Ahzab ayat 70-71 terletak di halaman 427 atau berada di dalam juz 22. Mari kita bersama-sama menyimak hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat tersebut, ayat tersebut. Yang pertama di sini saya melihat ada lafaz yang pertama atau kosakata yang pertama, yaitu mad jaiz munfasil, yaitu bacaan ya ayyuhalladzina. Ya ayyuha di sini bacaannya panjangnya kurang lebih 6 harokat karena di situ ada mad bertemu dengan alif. Jadi di sini termasuk hukum mad jaiz
munfasil. Yang kedua ada alif lam syamsiyah, alladzina, di situ alnya itu tidak dianggap atau ada tapi tidak dianggap memang ya. Terus yang kedua ada mad tabi'i di lafadz alladzina. Mad tabi'i itu salah satu mad yang paling banyak di Al-Qur'an. Ya mati bertemu sebelumnya itu ada kasroh, itu dihukumi dengan mad tabi'i. Lalu di sini saya melihat ada mad badal amanu. Amanu di situ termasuk hukum mad badal karena asal katanya itu aman. Terus yang selanjutnya ada lafadz Allah di sini tafhim. Selanjutnya waqulu qaulan sadida. Qaulan di sini ada tanwan bertemu dengan huruf sin yang mana itu termasuk ke dalam kategori ikhfa atau samar. Yang terakhir di sini ada mad alif disebut. Mad alif disebut tidak sebenarnya panjang kalau lanjut, tapi di sini kita diwakafkan menjadi mad alif disebut. Terus ayat 71 di sini ada idhar syafawi di waya ghufir lakum dunubakum. Di situ ada mim mati bertemu dengan selain ba dan mim. Terus wa may yuti'illaha di sini termasuk ke dalam kategori idgham bigunah ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya, nun, mim, waw itu termasuk ke dalam huruf idgham bigunah. Dan yang terakhir sebelum mad alif sukun ada qalqalah sugro. Di sini faqad faza. Faqad itu dalnya itu kecil atau tidak disukunkan di sini. Berarti itu termasuk ke dalam kategori qalqalah sugro. Beda dengan qalqalah kubro. Terus yang selanjutnya ada azima. Di situ selain ada mad tabi'i, ada juga mad arid. Itu mungkin beberapa hukum tajwid yang ada di dalam ayat tersebut, ayat 70 dan 71. Mungkin saja dulu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama pembacaan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 beserta juga dengan penjelasan beberapa hukum tajwid ya dari surat Al-Ahzab khususnya ayat 70 dan 71. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Jadi biar teman-teman dan juga pemirsa setia RCTV di rumah bisa lebih tahu lagi mengenai hukum-hukum tajwid sehingga bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Kang Jamal, tema kita sore hari ini yang juga berkaitan dengan surat yang telah dibaca ya. Tadi menjaga lisan di bulan puasa, menghindari dosa-dosa kecil. Nah, pemirsa pengen tahu dosa-dosa kecil itu apa aja nih? Akan dijelaskan oleh Kang Jamal, silakan. Jadi salah satu hal yang wajib di dalam puasa selain menjaga agar tidak makan dan minum adalah menjaga lisan kita. Jadi kaful lisan anil ma'asi ya. Tadi di Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Nah, itu. Jadi konteksnya adalah kita harus berkata dengan perkataan yang baik, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berkata dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang dapat menyebabkan permusuhan, ghibah dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Baik, Kang Jamal, mohon ditahan dulu penjelasan lebih lanjutnya ya mengenai tema kita sore hari ini, menjaga lisan di bulan puasa untuk menghindari dosa-dosa kecil. Ya, akan lebih lengkap dijelaskan oleh Kang Jamal usai pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji.
Membudayakan kembali Maghrib Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, masih bersama kami di sini Bapak Muhammad Jamaluddin ya, selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin yang juga telah membaca Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 di segmen sebelumnya pemirsa. Nah, kita akan dengar lebih lanjut penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita, yaitu menjaga lisan di bulan puasa, menghindari dosa-dosa kecil. Monggo Kang Jamal. Ya, terima kasih. Para pemirsa RCTV Lakapadane, baik yang ada di studio, teman-teman santri putri dan putra, juga pemirsa yang ada di rumah. Tadi Ustadz Arifin sudah menjelaskan tentang hukum tajwid. Nah, sekarang kita kembali kepada maknanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Yaghfir lakum dzunubakum, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah-mudahan dengan bertakwa dan berkata baik itu Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu janji dari Allah. Ayat ini berbicara dalam konteks yang lebih luas. Artinya tidak hanya ketika di dalam puasa, tetapi juga ketika kita tidak berpuasa juga kita diharapkan untuk menjaga lisan. Ya, menjaga perkataan kita. Dalam hadis Nabi disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Makanya ada pameo ya, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Atau jarimu harimaumu kalau kalau dalam sekarang itu. Jadi perkataan ataupun tulisan yang dapat menyakiti orang lain itu akan membuat bencana bagi diri kita sendiri, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi perkataan kita itu, mulut kita itu harus dijaga, karena lidah itu katanya tak bertulang. Nah, artinya begitu mudah gitu. Lidah tak bertulang itu menunjukkan bahwa lidah manusia atau ucapan manusia itu sangat mudah sekali terlempar dan itu bisa menyakiti orang lain. Saya teringat dalam konteks puasa ya, bagaimana menjaga lisan kita. Ketika berpuasa itu Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, itu di dalam bab puasa itu menjelaskan ada 3 tingkatan. Ada 3 derajat atau 3 tingkat orang yang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul am, jadi puasanya orang umum. Puasanya orang kebanyakan, puasanya orang awam istilahnya ya, orang pada umumnya. Puasanya orang umum itu atau shaumul am, orang kebanyakan itu ya dia berpuasa kaful batni wal farji anis syahwat. Jadi menjaga perut kita dan kemaluan kita ya, itu dari syahwat, baik syahwat batin, syahwat ini perut, maupun artinya tidak makan dan tidak minum lah. Tidak makan, tidak minum, juga tidak berhubungan badan. Sesuatu yang membatalkan puasa. Itu puasanya orang am. Yang penting dia ya sudah puasa, tidak makan, tidak minum, juga tidak jima, tidak berhubungan badan, itu kategorinya sudah berpuasa. Itu puasanya orang am. Jadi hanya sebatas itu. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari shaumul am, yaitu shaumul khusus. Jadi puasanya orang-orang khusus, orang-orang spesial, yaitu kaful jawarih anil ma'asi, katanya. Jadi menjaga 5 panca indera kita, baik mata, mulut, misalnya tangan, kaki, itu dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Jadi selain dia menjaga agar tidak makan dan minum, dia juga menjaga hati, menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak ghibah, untuk tidak membuli orang lain, untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang mubazir. Tangannya juga dijaga, kakinya dijaga, dan seluruh anggota tubuhnya dijaga. Jadi dia lebih khusus lagi. Kalau yang pertama kan hanya menahan lapar dan minum aja. Kalau ini ya mulutnya dijaga. Lah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi kata Imam Ghazali. Yakni saumu khususil khusus. Saumu khususil khusus. Jadi puasanya orang yang lebih khusus lagi, spesial ya. Kalau tadi itu ya puasanya orang yang terbatas. Karena kan kalau kebanyakan itu kan berarti ya secara kuantitas itu dia banyak kan. Kalau khusus itu kan tidak semua orang gitu, hanya terbatas saja yang mampu menjaga mulutnya, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan. Kalau ini lebih khusus lagi. Di samping dia tidak makan minum, dia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah pikiran dan hatinya berpuasa dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Jadi memikirkan dunia, saya makannya gimana nanti, atau saya pengen punya rumah, itu nggak ada, disingkirkan. Jadi semua hal yang bersifat duniawiyah itu dijaga hatinya agar tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Itu namanya saumu khususil khusus. Jadi kalau tinjauan syariat ya, tinjauan syariat orang berpuasa ya yang tentunya tidak makan minum dan berhubungan badan itu kan. Ya nggak apa-apa, itu memang syarat minimal orang berpuasa. Secara fikih, ketika dia tidak makan dan tidak minum tetapi dia masih menghibah orang lain, ya puasanya tetap sah secara fikih ya. Secara fikih. Karena fikih itu kan kaidahnya nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawallas sarair. Jadi fikih itu hanya menghukumi hal-hal yang bersifat zahir saja. Urusan batin itu biarlah urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah gitu. Jadi itu fikih. Tetapi dalam konteks tasawuf itu lebih dalam lagi. Ya kalau Anda berpuasa jangan puasa badannya saja dong. Hatinya juga harus berpuasa. Karena puasa itu adalah olah batin sesungguhnya, mengolah batin. Latihan tarbiyah jadi. Latihan batin kita terus dilatih agar kita peka terhadap penderitaan orang lain, agar kita lebih dekat dengan sedekat-dekatnya dengan orang lain. Jadi itu jadi penting, menjaga lisan itu adalah bagian dari saumul khusus kalau dalam konteksnya Al-Ghazali. Jadi puasanya orang khusus itu gitu. Baik ya Kang Jamal, punten ya harus dijeda terlebih dahulu penjelasannya mengenai menjaga lisan di bulan puasa untuk menghindari dosa-dosa kecil ya. Kita akan segera kembali usai pariwara berikut pemirsa. Jadi tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, telah kita dengarkan di segmen sebelumnya penjelasan dari Kang Jamal seputar menjaga lisan di bulan puasa untuk menghindari dosa-dosa kecil. Kang Jamal ya. Zaman sekarang nih ya, buat menjaga lisan tuh kayaknya susah-susah gampang ya. Tapi di bulan suci Ramadan nih kayaknya harus dipaksakan ya. Tadi sudah dijelaskan juga beberapa tingkatan puasa ya. Monggo penjelasan lebih lanjut Kang. Ya, ada hadis Nabi yang secara khusus ya membahas soal ini. Soal puasa menahan dari perkataan-perkataan yang buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi berkata, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala as-siyamu junnatun. Jadi puasa itu tameng. Puasa itu ibarat perisai bagi seseorang ya. Idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yajhal. Jadi ketika seseorang berpuasa, maka janganlah berbuat buruk,
dan bertingkah bodoh. Ini dalam ya. Fa innamru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang mau menyakiti atau berkata buruk kepadamu, maksudnya kepada orang yang berpuasa, katakan saja inni shaimun, bahwa saya sedang berpuasa. Puasa itu kan dalam arti bahasa itu kan al-imsak, ya, menahan. Maksudnya ya menahan diri, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari apapun kan. Falyakul inni shaimun. Ya katakan saja bahwa saya sedang berpuasa. Artinya saya tidak akan menanggapi apapun yang Anda katakan, Anda lakukan gitu, karena saya sedang berpuasa. Jadi ini mirip seperti ahimsa ya, kalau dalam ajaran Hindu itu ahimsa. Jadi tidak membalas apapun yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ya biarkan saja gitu. Karena junnah itu asyamu junnatun, kata Nabi, perisai. Jadi puasa itu sebagai perisai bagi seseorang terhadap apapun yang yang menimpa dirinya. Jadi itu. Baik ya. Gitu, ya. Terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya seputar tema kita sore hari ini, menjaga lisan di bulan puasa, menghindari dosa-dosa kecil. Jadi semoga setelah mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Kang Jamal tadi ya, kita bisa menerapkannya langsung nih ya, karena di bulan suci Ramadan masih kita akan jalankan ke depan ya Kang Jamal, biar puasa kita nggak cuma sekedar menahan lapar dan juga haus. Baik pemirsa, kami akan beri kesempatan untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya ke Kang Jamal langsung ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya Ya, Bu. silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Apita dari Pondok Pesantren Putri Al-Kamaliyah. Izin bertanya, bagaimana caranya kita menyikapi berpuasa di era media sosial? Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Jamal, monggo langsung dijawab. Iya, jadi kita ini kan memasuki era baru ya, yang disebut dengan era digital. Iya, termasuk di dalamnya adalah media sosial. Jadi bergaul itu tidak hanya pergaulan fisik seperti ini, saya kenal, saya berinteraksi dengan orang lain, tapi bergaul juga ada pergaulan yang namanya pergaulan secara virtual. Ya, saya mengenal orang yang ada di Jepang, bahkan gitu, orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Timur Tengah, atau orang yang ada di Tegal, di Jakarta, itu melalui mediasinya itu melalui media daring. Jadi media virtual ya. Lah, tempat bertemunya orang ini ibaratnya seperti society gitu, masyarakat ya, masyarakat virtual tapi bukan masyarakat faktual seperti ini, virtual. Nah, itu juga sebetulnya hukumnya berlaku sama sebetulnya. Kalau kita ngobrol dengan teman kita kan menggunakan ya ucapan. Kalau di media sosial tulisan. Ya tulisan itu ya bagian dari lisan sebetulnya. Nah, bagaimana? Penting itu, benar. Menjaga atau berpuasa di era medsos itu. Ya untuk pertama, tidak membuat status yang menyakiti orang lain, itu penting. Atau statusnya mubadir lah. Bahkan statusnya menggoda orang lain juga, misalnya selfie ketika makan gitu. Ini makan, kecuali kalau kita sedang berbuka puasa atau apa gitu ya. Juga tidak mengomentari orang dengan komentar-komentar yang negatif. Membuli orang. Bahkan mengklik juga menurut saya ya, mengklik status-status yang buruk itu juga, karena klik itu kan bagian setuju kan, setuju misalnya kalau kliknya setuju ya oke, itu juga nggak boleh. Jadi usahakan kita ini naik derajat ya, karena puasa ini sesungguhnya adalah pendidikan kan untuk agar kita naik kelas gitu. Secara spiritual kita ini naik kelas. Nah di era media sosial ya kita nggak apa-apa, karena ini kan era baru ya, kita nggak apa-apa bermedia sosial, tetapi bermedia sosial lah yang baik. Jadi media sosial itu sama seperti pergaulan pada umumnya gitu.
Orang ketika disakiti ya sakit. Gitu. Kalau Anda tidak ingin disakiti ya jangan menyakiti orang lain. Gitu. Jadi berpuasa di media sosial itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kang Jamal. Itu dia ya. Apalagi khususnya di sini teman-teman santri juga masih muda ya, Kang Jamal ya, masih aktif-aktifnya nih main sosmed. Jadi semoga bisa diterapkan. Meskipun tidak kita ucapkan, tapi ketikan kita juga sama ya. Iya, dengan ucapan kita. Ucapan juga. Nah, untuk bisa ditahan terlebih di bulan suci Ramadan ini. Ya, Kang Jamal, secara singkat kesimpulan kita sore hari ini, monggo. Kesimpulannya adalah selain berpuasa menahan diri dari makan dan minum dan juga berhubungan badan, kita juga mulut kita juga harus berpuasa. Anggota tubuh kita juga harus berpuasa. Jangan menyakiti orang lain dengan tangan kita, dengan kaki kita atau dengan mulut kita. Juga kalau bisa kata Imam Ghazali, hati kita juga berpuasa. Untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat lah kira-kira. Jadi sementara ini keinginan-keinginan apapun yang bersifat duniawiyah itu hati kita mencoba dilatih untuk berpuasa. Gitu. Jangan, kira-kira kalau lebaran itu gimana kalau beli handphone baru misalnya, beri ini itu gitu. Lebarannya bajunya gimana? Jangan dulu, puasa saja hati kita dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Baik, pemirsa, semoga penjelasan dari Kang Jamal dan juga acara kita hari ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua ya, terlebih juga untuk pemirsa setia RCTV yang ada di rumah. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Kang Jamal atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman santri, Pak Ustadz ya, terima kasih banyak. Pemirsa setia RCTV, jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Mudahan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan. Saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.